Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Chandra Roni. Dan Dan saya Arif Trisakti. Saya dengan Deden Sugandi. sebelah lagi. CSC ke zona Siskin. Nah, gini. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan Ketua Red Siskin Bandung Raya, Kang Bimo di Facebooknya ya. Ya, Kang gini, saya bukan dengar sih, di Bandung Raya ini kan mau ada event nih. Mau tanya, persiapannya udah sejauh mana sih, Kang? alhamdulillah sih untuk persiapan 99% udah beres lah, tinggal fix besok. Acaranya besok berarti ya, mulainya dari dari jam 8 pagi ya. 8 sampai selesai lah. Tempatnya di sini ya, di apa? Di Itaura ya. Ya. Nah, terus itu ada berapa kategori sih yang akan dikonteskan? Untuk kategori kita ambil 5 varian Red Siskin. Oh, Dari mulai klasik, delut, brown delut, double delut, dan pastel. mantep ya. Banyak varian. Alhamdulillah lah. Jadi mungkin itu kan satu cara buat memperkenalkan kita session ke teman-teman yang lainnya yang. Jadi intinya kita edukasi lah ya di sana gitu kan. Nah, Ada nggak sih? Saya potong. Ada kendala-kendala nggak sih kan misalkan secara apa namanya dari keanggotaan untuk dari personal ya? mengumpulkan orang sebanyak itu kan agak susah nih ya. Apalagi se-Bandung Raya lah judulnya itu. Nah, Kendalanya mungkin apa? ada cara atau teknisnya nih teknisnya. bisa ngumpul di sini gitu. Kalau kendala sih pasti selalu ada ya kan, untuk masalah waktu mungkin. Iya. Karena memang di sini kita kawan-kawan pasti ada kesibukannya masing-masing. Betul ya. Dan teknisnya untuk mengumpulkan kawan-kawan supaya lebih aktif dalam hal ininya apa untuk rapat kali yang kita tekankan gitu. Setiap tujuan kita rapat mungkin itu sih teknik untuk mengumpulkan kawan-kawan supaya bisa rapat. Oh gitu ya, berarti ya. Jadi otomatis mungkin fondasi di sekitar komunitas tersebut mungkin ya yang lebih kuat, diperkuat dulu kali ya. Buat rapatnya kali. Nah kalau itu kan event besar kan, itu dananya dari mana kok bisa terkumpul gitu? Gini kan itu Kita event, belajar juga nih di Jakarta nih kira-kira. karena event itu kan nggak kita menyatukan satu dan misi itu menurut saya pribadi nih sangat sulit karena kita jadi berbeda-beda karakter orang ya. Iya. Kita pengen ingin ada di satu lane, di satu jalur gitu kan, pengen tercapai tujuan tertentu. Nah, di situ pun event dananya itu tidak kecil, itu sangat besar sekali. Nah, ini kok bisa kumpul, caranya bisa kumpul sebanyak itu, teknis apa caranya gimana sih itu? Kalau untuk itu sih kembali lagi ke rezeki ya Kang. Karena hal ini kita memang dalam posisi nol lah dari mulai hal uang kas gitu. Dan kebetulan kita punya tekad untuk gimana caranya supaya ini apa namanya event segera digelar, kita merapat lah. Berarti ini belum nggak ada punya kas uang sama sekali? Sama sekali nol. Minus. Luar biasa ya. Gokil ya. Ya luar biasa. Ini kita ini perlu berguru nih. Iya. Perlu berguru, perlu belajar ke mereka tentang tata cara teknis event tanpa dana yang katanya minus. Jangankan dana nggak ada, minus malah bisa tercapai event yang sekian besar gitu kan. Boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Jadi gini, ini event kan untuk kemaslahatan peternak. Jadi kami itu dibalikin lagi ke peternak. Jadi ada yang dari sumbangan burung gitu. Nah, nanti sebagai tanda terima kasihnya kita dipromoin logo-logonya gitu. Oh, Nah, dikumpulin. berarti kayak semacam pasang tanda terima kasih karena dari komunitasnya nggak ada kas, buat feedback ke mereka, logo mereka dipajang di banner berarti. Gitu ya. Piagam. Video karena gini, konsep kita itu kalau kita di Facebook itu yang lihat pasti banyak. Betul. Karena kan sekarang zamannya Medsos. Betul, itu kan iklan secara gratis ya. Secara gratis. Nah, itu juga kan
peternak mungkin melihat ke sana sebagai lahan bisnis. Betul, betul. Makanya mereka Promosi lah ya. dengan antusiasnya menyumbang burung gitu. Oh, Nah, iya. kami dijual lagi burung, dijual burungnya, hasil itu baru dikumpulin. Luar biasa ya, Jadi sangat-sangat luar biasa. alhamdulillah lah. Berarti nih saya udah mulai, bukan peramal ya, tapi udah mulai mencerna nih. Jadi mereka itu merangkul jatuhnya, merangkul peternak-peternak yang orang pemula-pemula, biar ada wadah, mereka rangkul semua, dijadiin, bukan dijadiin rival lah, dijadiin partner sama mereka. Jadi mereka pun ada timbal baliknya gitu kan. Ada satu hal yang memang sangat berpengaruh dalam untuk merangkul para peternak di Bandung ya Kang. Catatan manual kita utamakan untuk menyebarkan undangan Kang. Gitu. Itu mungkin salah satu cara untuk Cara merangkul. ya gitu, Mungkin kita bisa door to door lah kasarnya gitu kan. Jadi datang ke peternak, kita ngobrol, mereka menyampaikan visi dan misi kita ke depan apa gitu kan. Betul. Dan itu pun salah satu untuk menjual kaos supaya lebih banyak lagi, karena tanpa kawan-kawan dari Bandung Raya semua kita nggak akan bisa. Nah, berarti sekarang gini Kang Arif, yang saya baca lagi nih. Jadi siapapun, komunitas apapun bisa ngadain event dengan dana yang minim. Insya Allah bisa. Asal teknisnya nyontoh ke mereka nih gitu kan. Ini bisa dijadikan pelajaran contoh buat mungkin komunitas yang lain lah gitu kan, yang yang nggak punya dana gitu kan. Kalau yang punya dana kita itu nggak bisa diobrolin lagi karena dia dana ada gitu kan. Ini mereka karena tekad yang kuat, misi dan misinya jelas, terus anggota timnya tenaganya bukan di mulut, bergerak semua. Ini yang terjadi sekarang nih. Ini bukti nyata gitu kan. Berarti event itu terutama pondasi lingkungan dulu yang harus kuat berarti ya. Kita rangkul. Kita pondasi lingkungan dulu kuat. Dan mereka pun tidak mengharapkan terlalu jauh dari sumbangsi dari ono bakal ada gitu kan, enggak. Mereka bekerja keras dulu gitu kan di sini gitu. Ini luar biasa kalau menurut saya sih. Asalnya tujuan kita itu, tujuannya kita itu silaturahmi dulu aja. Kita silaturahmi dirangkul. Paling utama ya. Paling utama silaturahmi. Dengan ada rasa silaturahmi gitu ya. Nanti kita jelasin bahwa ini untuk jadi satu kenaikan harga burung lah kalau ada kontes gitu. Oh iya. Berarti ada beberapa teknis ya yang dikumpulkan di anak-anak Bandung Raya. Misalkan ada yang nyumbang apa biasanya kan? Berupa apa biasanya? Ada yang berupa ada yang berupa burung, berupa makanan, terus t-shirt ya, baju gitu, barang. Ada yang sepatu gitu ya. Ada juga sama segitu. Bukan hanya itu sih, tenaga pun kan. Betul. Tenaga pun dari luar anggota tuh ada yang ikut merapat. Itu luar biasa, makanya itu kan mungkin gini, Kang Arif, yang kita dapat pelajaran sangat besar di sini. Jadi orang itu ngelihat bukan komoditas yang besar, yang daya tarik buat mereka. Berarti yang dilihat sama mereka ini orang-orang yang di dalam komunitas ini siapa, mau merangkul atau enggak. Nah, berhubung orang di sini sangat militan dan respect ke komunitas-komunitas, bukan komunitas, ke peternak-peternak kecil, apa dia mau merangkul, nah mereka pun tanpa disuruh dengan sukarela datang sendiri. Ini satu yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Maka peternak itu merasa kepanggil. Nah, terus saya mau sampai segitunya. Ya, Saya juga kan. itu luar biasa. Nah, saya mau tanya nih satu hal. Tadi kata Kang Yona, banyak orang yang nyumbang burung. Nih, ada beberapa sampai puluhan ekor. Nah, itu gimana? Teknisnya gimana tuh? Apa nanti di sumbangan berupa burung Ke peserta ya? Peserta Atau gimana caranya? Jadi kita olah dulu berbentuk dana dulu. Oh, berarti si burung dari sumbangan itu dijual. Dananya dimasukin ke kas buat anggaran gitu ya. Sebenarnya kan sistem ini kan kalau yang gacor gitu bisa nyampe 2.000 dan sistem. Tapi itu suatu dana yang walaupun satu gitu. Betul. DD bisa dijual 5.000. Kan itu kan lumayan lah, alhamdulillah. Bukan lumayan lagi gitu, dan sekarang dana segitu 5.000 itu mungkin bisa kita bayar satu
hadiah buat ada 2 item burung ibaratnya gitu kan ya, diangkat dari 1 burung tersebut. Luar biasa, sangat luar biasa. Oh, jadi modelnya seperti itu ya. Misalkan ada yang numpang burung atau apa, kita tamu sama panitia. Berarti terserah panitia mau diapain gitu. Ya kan? Untuk mau dijual atau apa ya. Dananya ke situ. Kita bentuk tim penjual. Ada marketing lah ya berarti. Oh, ada marketingnya. Berarti ini apa? Strukturnya, organisasinya udah tersusun dengan baik sih sebenarnya. Jadi kita sebelum memasuki untuk ke event, memang untuk strukturnya kita diperkuat dulu pondasinya untuk ini, untuk itu, sampai ke marketing kita udah. Jadi ada penanggung jawab masing-masing gitu kan. Oh, berarti Organisir, sistematis gitu. Jadi rapi gitu. bagus tuh. Ini buat pelajaran kita sih ke depan gitu kan. Buat pelajaran. Jadi ya kebanyakan orang gini kan, kita mau bikin event sesuatu yang besar, mereka udah ketakutan tentang masalah pendanaan. betul, bingung gitu. Kita mau cari dana di mana nih kan? Biasanya itu ketakutan di teman-teman apa namanya, di komunitas apapun ya, kebanyakan di masalah dana. Tapi sebagai contoh yang seperti ini kan sebenarnya bagus juga. Iya, simple gitu kan. Tidak Siapa yang mau ikut ya udah. Lu mau punya apa gitu kan? Mau punya roti silakan datang, mau punya burung ya silakan. Nanti dikelola sama penitia, ya betul. Luar biasa. Ya berarti intinya event itu kalau kita punya niat dan misi yang kuat, tidak harus megang dana sebenarnya, gitu kan. Berarti ya itu orang juga akan terpanggil. Iya. Tanpa pesanan kita pun bukan apa-apa. Betul. Dan mungkin dengan adanya event itu kan sisi edukasi paling utama. Sisi edukasi, kedua secara tidak langsung akan menambah pasar. Ketiganya, orang itu nggak asal beli burung. Oh, burung yang masuk kategori kontes itu model gini gitu kan. Nah, di situ mungkin ya Jadi kesaring lah mana yang kualitas, mana yang nggak kualitas. ya betul. Kualitas ada harga. Nah, itu harga pasti ngikutin. Luar biasa, luar biasa. Intinya ke sana gitu. Jadi mengangkat harga peternak supaya kan sekarang lah tahu sendirilah. Ini tanpa proposal loh. Iya. Udah tanpa proposal mereka bisa jalan gitu. Hebat banget. Nah, Kang Sona, yang ada di anggota Bandung Raya yang ikut event itu ada berapa peternak sih yang apa namanya, yang bergabung? Berpartisipasi lah ya. Ada 30 lebih ya Om ya. 30 karena itu antusias sekali Om. Ada 30 lebih lah. Banyak. Luar biasa. Tapi kita nggak ngelihat itu peternak apapun, Iya. kita rangkul semua kan. Nggak ada Bahkan peternak kemarin kecil, nggak ada bisa kecil. ada dari pemain Murai sendiri yang ya antusias lah. Ya, Nah, bahkan Malah Mure yang bukan notabene bukan Siskin ya. Nah, itu kan berarti kan yang kata saya tadi balik lagi. Berarti orang ngelihat di dalam komunitas ini siapa gitu kan. Kenari merah juga gitu. Dari kenari merah ada yang Materi ini kan timnya Siskin ya. Nah, ini yang salut kan. Berarti kan orang akan melihat siapa sih yang di dalam komunitas tersebut tuh yang ngelola ini gitu kan. Kita pun di sini nggak berani secara langsung kita bikin event. Kita lihat nih para komunitas di Bandung, khususnya Red Varian lah kan, itu mereka udah berhasil kan. Disinilah kesempatan kita mencari ilmu dari mereka. Oh, luar biasa. Udah ada yang Ya. dulu ya. Iya. Itu Red Varian. Nah, kita lihat dulu di sana, minta ilmunya seperti apa, saran dan masukannya, kita tampung, kita olah, dan kita luapkan di. Nah, berarti kesimpulannya mereka tuh nggak ada sekat. Nggak ada sekat dengan komunitas apapun. Ayo kita jalan sama-sama. Nah, ini mungkin bisa contoh buat komunitas yang lain. Jadi kita nggak ada jarak gitu, nggak ada sekat. Oh, lu komunitas A nggak boleh ikut. Oh, komunitas B nggak boleh ikut. Nah, dia berarti welcome buat siapapun di sini, gitu kan. Mungkin mau komunitas kambing pun mau ikut ya monggo gitu kan, silakan gitu. Ini salut luar biasa. Ini mungkin kita jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bandung dapat pelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin saya sendiri mungkin atau di Om Arifnya ya mungkin itu kita bisa sharing ke kawan-kawan di lingkungan kita gitu kan. Oh, mereka di Bandung Raya pun tanpa dana loh bisa tercapai event yang sangat besar di sana, yang sangat mewah gitu.
contoh-contoh yang sangat luar biasa ya. Nah, kalau untuk permodalan kan, Kang Bimbo ya, itu yang paling riskan itu biasanya di mana tuh? Yang paling besar lingkupnya yang harus kita keluarkan itu di anggaran apa tuh? Tempat. Kalau untuk itu pertama memang di tempat, terus yang saya utamakan untuk simbolis paling di piagam kan. Nah itu yang paling kita tekankan karena piagam lebih berarti lah bagi saya sendiri. Sebagai rasa terima kasih. Paling itu aja sih, dan ada lagi yang hadiah lah paling ya. Untuk hadiah lah seadanya, kita yang penting silaturahim kita tekankan di sini kan. Satu mungkin ya, kalau hadiah mungkin bisa disebut nomor sekian ya. Intinya kita edukasi tersampaikan ke halayak ramai sebenarnya gitu kan. Ya betul, silaturahmi. Jadi kita tahu bahwa siskin yang kualitas itu kayak apa. Betul. Jadi gini, kita tuh saya pelajari ini dari pembicaraan tadi. Dengan adanya event, jadi kita ngolah burung kualitas semewah apapun di kandang, tanpa event, tanpa kopdar, bukan apa-apa. Dan masyarakat luas tidak akan tahu tanpa event atau tanpa kopdar tersebut gitu kan. Nah terus yang gimana? Misalkan ini kan lingkupnya orang-orang Siskin ya kan, contohnya juga. Nah bagaimana caranya si Bandung Raya itu memperkenalkan caranya ke khalayak ramai bahwa ini loh, Bandung itu ada model kayak perkumpulan Siskin, dan itu nanti bisa menyebar ke masyarakat. Itu caranya gimana? Apa dari pertama dari sosmed, kedua kita silaturahmi ke para peternak, door ya gitu, giliria lah gitu. Keduanya ya itu ketiganya sambil ya lewat WA, lewat teman-teman gitu. Berarti dia secara personal japri gitu kan. Kata sales mah door. Iya, japri sana, japri sini gitu kan. Mungkin dengan bahasa mereka yang gampang dicerna sebenarnya sama orang-orang. Makanya tadi bilang peternak mereka pun sampai tergugah gitu kan di sini gitu kan. Berarti penyampaian mereka sangat-sangat bagus. Kenapa ada jalan yang lebih praktis? Kenapa dipersulit? Gitu? Kita pakai jalan itu aja. Gitu. Kenapa harus dipersulit? Harus ini, harus ini. Berarti semua orang juga bisa. Yang penting mungkin ada kemauan ya, ada kemauan dan ada tekad sebenarnya. Satu keberanian. Kalau kita takut sebelum berperang, rasanya nggak akan. Iya betul. Cuma kita juga kadang-kadang agak-agak takutan waktu awal-awal. Wajar. Itu ketakut. Itu menurut saya manusiawi sih, wajar. Untuk persiapan nih, event sebesar ini kan, Bimo, itu butuh berapa lama itu? Saya makan waktu. Ini mulai dari perencanaan sampai sekarang udah mau ke titik akhir. Tinggal menghitung jam nih sekarang. Sampai berapa lah? Paling sebulan lah. Sebulan. Gila ya, sebulan gila. Sebulan hajar-hajaran bagi-bagi. Saya salut gini karena mereka ini anggotanya bertanggung jawab dengan tugas yang udah diberikan dengan ketuanya. Dalam sebulan loh, event segede gini tanpa proposal. Kalau ada proposal masih mending kita megang dana kan. Seminggu juga kelar. Ini tanpa proposal ngumpulin. Ini bukan itu mau bikin proposal dananya nggak ada. Kita mau main aja dulu. Ya gini kan, saya mau tahu juga nih, kepo lah gitu kan. Ini anggaran tercapai sampai ke finish nih, sekarang besok finish nih. Habis berapa sih dana? Habis berapa ya? Kurang lebih 30 habis. 40 lah. Gila. Dalam 1 bulan ngumpulin dana 40 juta, gila. Ini luar biasa. Akibat kerja sama tim juga. Nah itulah. Kita memang harus lebih banyak bermusyawarah. Kunci utama rapat. Betul. Kunci utama mungkin dia di ketua sih. Ketua bisa mengarahkan anggota, dan mereka tuh masih ketuanya dikasih beban dan mereka selesai dengan baik semua tanpa repot.
luar biasa. Berarti Bandung Raya ini patut dicontoh sih sebenarnya dengan teknis mereka, dengan dana 0% sampai sekarang. Iya, dari nol gitu kan, dari nol sampai sekarang terkumpul dalam 1 bulan anggaran yang keluar itu udah 40 juta, gila. Nah, kendala terbesar nih biasanya di apa, Mas? Biasanya di masalah apa namanya? Penilaian. Penilaian. Kalau untuk kendala dana sih, Ya, kendala dana maksudnya. untuk masalah itu sih sebetulnya ada di tempat, Kang. Gitu. Masalah di tempat hanya saja ketika kita memang, yang saya cari sih sebetulnya wilayah Dago sendiri ya, Kang. Kebetulan ada kawan-kawan sendiri yang bisa membantu untuk masalah Ngelola wilayah di sana gitu ya. jadi bisa membantulah untuk harga supaya tidak terlalu membengkak. Soalnya kan kalau tempat pariwisata itu gede om dananya. Nah itu yang paling besar sih. Makanya tadi saya pas lihat ke sono itu tempatnya mewah itu. Walaupun di belakang tapi apa namanya, akses ke situnya tempat bagus gitu. Itu aja sih paling masalah pendanaan sama apalah paling biarkan paling yang kepres kali ya, Bang. Iya,